Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah dasar akuntansi. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai perusahaan jasa, sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Kita bahas jurnal umum dan jurnal khusus. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk perusahaan dagang. Ini adalah perusahaan yang operasional utamanya membeli dan menjual barang dagang. Jadi persediaannya merupakan persediaan barang dagang, yaitu persediaan barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa ada proses terlebih dahulu. Karena tadi berhubungan dengan persediaan, di sini ada dua metode pencatatan persediaan. Yang pertama metode fisik, yang kedua metode perpetual. Untuk metode fisik, di sini jika ada persediaan keluar atau masuk, tidak dicatat pada akun persediaan. Sedangkan kalau perpetual, jika terjadi persediaan keluar atau masuk, di sini dicatat pada akun persediaan. Jadi naik turun kalau di sini ya. Contoh untuk jurnal pembeliannya seperti ini, kita lihat ya, pembelian pada kas atau utang dagang. Di sini tidak ada akun persediaannya. Kenapa? Karena tidak dicatat di sini. Bandingkan dengan metode perpetual di sini ya. Kalau tadinya di debit adalah pembelian di metode fisik, maka di metode perpetual jurnal umum untuk pembelian adalah persediaan pada kas apabila dibeli tunai, utang dagang apabila dibeli kredit. Oke, jadi jelasnya perbedaannya di sini. Kalau di sini tidak ada akun persediaan, di sini ada. Oke, next. Untuk jurnal penjualan di sini, kalau metode fisik, karena menjual kita terima uang, jadi kas atau utang dagang. Kas itu kalau tunai penjualannya, utang dagang apabila kreditnya adalah penjualan. Nah, untuk jurnal penjual metode perpetual di sini, di sebelah debitnya adalah kas atau utang dagang, kreditnya adalah penjualan. Di sini sama ya, tetapi untuk metode perpetual di sini ada penyesuaian harga pokok penjualan. Jadi debitkan harga pokok penjualan, kreditnya persediaan. Perhatikan kalau persediaan naik berarti atau pembelian ya di sini berarti di sini kalau di sini tidak ada persediaan tapi di sini persediaannya bertambah. Kalau terjadi penjualan, maka di sini persediaan akan berkurang. Tidak demikian dengan di sini. Di sini tidak ada yang namanya penyesuaian persediaan. Nah, karena pada metode fisik di sini tidak ada atau tidak tercatat naik turunnya persediaan, maka di akhir periode ada yang namanya AJP persediaan. Tetapi untuk metode perpetual, karena di sini ada penyesuaian HPP pada persediaan, maka untuk metode perpetual di akhir periode tidak ada adjustment atau AJP persediaan. Syarat pembayaran ya, kita masuk ke syarat pembayaran ya, biar nanti pada saat membuat jurnal tidak terkendala. Di sini ada 210N30, ini tidak harus demikian ya. Contohnya saja, 210N30, artinya ada potongan 2% jika waktu pembayarannya kurang atau sama dengan 10 hari, dengan batas waktu pembayaran di sini 30 hari, terhitung dari saat transaksi terjadi. Nah, kalau di sini 210N30 ada kata-kata EOM atau end of month di sini, terdapat potongan 2% jika waktu pembayarannya kurang dari atau sama dengan 10 hari ya.
dengan batas waktu pembayaran 30 hari, tapi terhitung dari akhir bulan transaksi terjadi. Jadi apabila transaksi terjadi tanggal 20 misalnya, terhitungnya dari akhir bulan. Oke. Kemudian 210N30 ROG, Receipt of Goods. Berarti di sini ada potongan 2% jika waktu pembayarannya kurang atau sama dengan 10 hari. Batas waktu pembayarannya sama 30 hari karena kebetulan di sini sama ya. Terhitung dari saat penerimaan barang, Receipt of Goods. Jadi kalau walaupun kita pesennya 1 bulan yang lewat, tetapi barang diterima bulan sekarang misalnya, berarti kita hitungnya dari saat penerimaan barang. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, kita masuk ke Excel, jurnal umum perusahaan dagang dengan metode fisikal dulu sesuai dengan silabus yang digunakan ya. Pembelian tunai, misalkan tanggal 1 Januari 2021 dibeli barang dagang Rp1.000 tunai. Berarti di sini tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 ya, bukti transaksinya di sini karena di sini kasnya keluar, berarti kas keluar. Ya, kas keluar tahun 21 bulan 1 01 ya, kas keluar, taruh dulu kasnya di sini sebelah kiri. Kas ini sebesar berapa? 1.000. Oke. Nah, di sini kas ini untuk apa? Untuk pembelian. Kalau saya bilang pembelian, berarti ini adalah pembelian barang dagang sebesar Rp1.000 ya. Ini kalau pembelian tunai ya. Nah, sekarang bagaimana kalau barangnya jelek dikembalikan? Berarti ada retur pembelian tunai. Oke, seperti ini misalnya ya. Oke, kita buat misalnya seperti ini. Tanggal 2 misalnya. Tanggal 2 Januari 2021 ya, ini bukan dibeli tapi dikembalikan barang dagangnya, saya singkat saja, barang dagang yang dibeli tunai misalnya ada Rp100 karena rusak. Nah, dalam kurung rusak berarti karena rusak. Oke, bagaimana dengan jurnal umumnya? Oke, kita buat jurnal umumnya seperti apa? Nah, tadi kan tanggal 1 ya kan? Tadi kan karena saya pilih dulu ya. Kita selalu pakai tanggalnya dulu. Ini saya kopas. Ini tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ya. Retur misalnya retur beli RB ya, retur beli ya. Tadi retur pembelian tahun 2021 bulan 1 misalnya yang pertama. Oke. Kalau tadi pada saat kita beli kasnya di sebelah kredit, kalau kita kembalikan berarti di sini kasnya kita terima lagi. Nah, dikembalikan lagi, kita terima lagi, berarti di sebelah debit, debitnya adalah retur pembelian. Nah, di sebelah kredit, berarti kita taruh di sebelah sini, menjorok ke kanan sedikit. Berapa? Karena di sini ada 100, berarti di sini ada 100. Oke, ya. Ini untuk retur pembelian tunai. Bagaimana kalau kredit ya? Sekarang bukan pembelian tunai lagi ya. Misalnya di sini nah pembeliannya tunai menjadi kredit. Nah, bedanya apa? Kenapa saya kopas? Karena di sini sama ya, dianggapnya sama. Hanya bedanya untuk jurnal umumnya kalau tadi pembeliannya tunai, ini misalnya kredit. Nah, tanggal 1 Januari 2021 dibeli barang dagang Rp1.000 kredit. Nah,
harusnya kita keluarkan uang kas ya. Ini untuk yang tanggal dan bukti transaksinya sama misalnya ya. Nah, keluarkan uang kas harusnya untuk pembelian. Kalau dibilang pembelian, akun pembelian itu adalah pembelian barang dagang, bukan pembelian yang lain. Kas ini harusnya kita keluar uang kas, tapi belum, berarti dia menjadi utang dagang. Tapi kita memiliki utang dagang sebesar Rp1.000. Mungkin saya buat format seperti ini dulu. Ini number dipisahkan nolnya. Ini juga sama. Format cell number. Ya, seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau ada retur pembelian kredit? Nah, sama dengan yang tadi, mirip ya. Ini tunai, saya kopas di sini. Ini ya, retur pembeliannya kredit. Jadi transaksi yang di atas ini ya, dijadikan kredit, ya dikembalikan barang dagang bukan yang dibeli tunai, dibeli kredit. Nah, misalnya barang yang jelek dikembalikan. Berarti di sini kalau tadi utang dagangnya di sebelah kredit pada saat kita beli, berarti pada saat kita kembalikan barang dagangnya, berarti di sini utang dagangnya kita debitkan karena berkurang. Oke, kreditnya tetap sama dengan yang di sini, retur pembelian. Oke, ini untuk yang pembelian dan retur. Bagaimana kalau dengan potongan? Ya, kalau potongan biasanya, oke, saya tulis di sini dulu ya. Di sini misalnya potongan pembelian. Ini kita gunakan potongan pembelian misalnya ya. Kita buat contoh. Nah, seperti ini ya, contohnya tanggal 3 misalnya. Tanggal 3 biar beda ya. Dibeli di sini. Dibeli barang dagang tunai misalnya Rp1.000. Oke, potongan pembelian misalnya 2%. Karena kan ada diskon ya, potongan pembelian itu diskon. Oke, bagaimana jurnal umumnya? Saya ambil graf yang di sini saja. Nah, ini adalah jurnal umumnya. Oke, ini kita delete dulu. Oke, berarti di sini tanggal 3 bulan 1 tahun 2021. Saya kopas saja biar tepat ya. Ini sudah ada tanggalnya. Nah, bukti transaksinya di sini karena kita beli tunai, berarti ada kas keluarnya. Kas keluar tahun 2021 bulan 1 02 misalkan ya. Berarti di sini saya naikkan ya. Kas di sini. Kalau kita keluar, kalau kita beli berarti kita keluarkan uang kas. Berarti taruh dulu kasnya di sini. Oke. Untuk apa? Untuk pembelian. Kalau dibilang pembelian saja berarti pembelian barang dagang. Pembeliannya sebanyak 1.000. Oke. Tapi di sini ada potongan 2%. Berarti ada potongan pembelian sebesar 2%. Berarti sama dengan 2/100 kali 1.000. Oke, berarti kas yang kita keluarkan di sebelah kredit ya sama dengan 1.000 dikurangi dengan potongannya. Berarti ada 980. Ini kalau potongan pembelian saja ya. Bagaimana kalau dengan syarat? Jadi ini tadi kan potongan pembelian. Sekarang kita menggunakan syarat. Syarat
namanya syarat pembelian. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan syarat pembelian? Oke. Nah, contohnya ini saya copy dari sini saja. Ya. Tanggal 3 ini sama, misalnya cuma di sini ada dengan syarat ya. Tanggal 3 Januari, oke biar beda 4B. Dibeli barang dagang bukan tunai ya, tapi di sini menggunakan dengan syarat. Dibeli barang dagang Rp1.000 ya, tapi di sini dengan syarat 2 10 M30. Nah, berarti di sini akan mendapatkan potongan 2% apabila pembayarannya atau pelunasannya maksimal di sini paling lama 10 hari dan batas waktunya 30 hari terhitung dari saat ini, dari saat transaksi pembelian. Bagaimana dengan jurnal umumnya? Oke. Saya copy paste ngambil draftnya saja. Oke. Yang ini saya hilangkan biar nggak bingung. Oke ya. Di sini pada tanggal 4 ya. Misalnya di sini oke, di sini saya tulis saja pelunasan. Oke di sini ya. Yang akan dilunasi misalnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Jadi misalnya pelunasannya akan terjadi tanggal 10 bulan 1 misalnya seperti itu ya. Nah, di sini pada saat tanggal 4 bulan 1 tahun 2021 bukti transaksi karena di sini kredit berarti faktur beli ini ya tahun 2021 01 misalnya faktur belinya 02 misalnya seperti itu. Nah, seperti tadi juga pada kalau kita beli berarti kita memiliki utang dagang. Oke. Nah, kemudian kreditnya adalah pembelian. Nah, pada saat tanggal 1, tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari 2021 terjadi pembelian dengan syarat sekian. Apabila terjadi transaksi pembelian itu berarti Anda lupakan syaratnya ini. Kami di sini ada 1000. Oke. Jadi di sini belum diperhitungkan pada saat terjadi transaksi pembelian. Nah, tadi ada kata-kata akan dilunasi tanggal 10 Januari. Oke. Berarti tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Nah, seperti ini ya. Di sini dilunasi berarti kas keluar. Kas keluar tahun 2021 01 misalnya 02 misalnya. Oke, berarti di sini utangnya lunas. Ya. Ini utangnya lunas sebesar berapa? Utangnya di sini kan. Berarti 1000. Oke. Nah, karena dari tanggal 4 sampai tanggal 10 itu masih ada di batas, jadi kurang dari 10 hari untuk batas diskon. Berarti ada potongan pembelian. Berarti kas yang dikeluarkan tidak demikian. Kenapa? Karena ada potongan pembelian. Atau di sini dulu. Potongan pembelian. Ya. Oke, di sini kas. Oke. Potongan pembeliannya di sini 2%, berarti sama dengan 2% dikali 1000. Nah, seperti ini. Berarti kas yang dikeluarkan hanya 1000 dikurangi 20 rupiah. Nah, ini adalah untuk syarat pembelian yang tanpa embel apa-apa. Namun, apabila dilunasi, oke, berarti di sini saya kopas saja. Taruh di sini.
Ya. Misalnya tanggal 4 nih sama kasusnya, tapi di sini pelunasannya bukan tanggal 10, tapi tanggal misalnya 21. Oke. Jurnal tanggal 4 bulan 1 ini masih sama. Pembelian pada utang dagang Rp1.000. Tapi di sini pada tanggal bukan tanggal 10 pelunasannya dari tanggal 21. Apabila dilunasi pada tanggal 21, berarti di sini kita tidak memiliki potongan. Jadi tidak usah ada potongan. Kenapa? Karena di sini dari tanggal 4 sampai tanggal 21 itu lebih dari 10 hari. Berarti yang potongannya hilang. Kita lihat. Oke. Berarti kas yang kita keluarkan utuh sebesar Rp1.000. Oke. Oke, misal bagaimana seandainya terjadinya kasusnya lain. Saya copy paste di sini. Ya. Di sini sama ya. Syaratnya cuman di sini ada kata-kata EOM, end of month. Nah, akan dilunasi misalnya di sini tanggal 10, berarti tanggal 2 ya. Tanggal 10 bulan 2. Ya, tanggal 10 bulan 2. Berarti apabila terjadi transaksi tanggal 4 Januari dibeli bla 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 dengan syarat 2, 10, N30. Di sini perhatikan ada kata-kata saya tebelin ya. Di sini end of month. Nah, seperti ini. Berarti jurnal tanggal 4 Januari ini sama persis. Oke. Tapi bedanya di tanggal 10 bulan Februari. Kita lihat bedanya apa. Sebenarnya jurnalnya sama ya. Perhitungannya yang beda. Dari mana? Kita lihat end of month, perhitungan harinya. Karena di sini diperhitungkannya dari tanggal akhir bulan. Kalau tidak ada kata-kata end of month, berarti kan di sini kalau tanggal 10 Februari sudah nggak masuk ya. Tapi karena di sini ada kata-kata end of month, berarti diperhitungkannya dari saat akhir bulan transaksi terjadi. Di sini bulannya bulannya Januari, berarti diperhitungkan dari tanggal 31 Januari dari saat akhir bulan. Sehingga apabila dilunasi tanggal 10 Februari, berarti masih di dalam batas pelunasan transaksi. Jadi batas mendapatkan diskon. Jadi berapa di sini? Ada 210 N30 kan. Di sini end of month. Berarti dari tanggal 31 sampai tanggal 10 Februari itu masih dalam diskon. Berarti mendapatkan potongan pembelian sebesar Rp20. Oke. Bagaimana apabila selanjutnya ya ini apabila dilunasinya ya dilunasinya misalnya bukan tanggal 10 tapi tanggal 20 bulan 2 ya berarti di sini kita tidak mendapatkan potongan apa-apa. Oke. Jadi kas yang keluar itu utuh. Ini utuh. Ini ya, kas yang keluar utuh sebesar berapa? Rp1.000 karena tidak mendapatkan potongan. Paham ya? Ini untuk yang syarat pembelian. Oke. Bagaimana kalau dengan ROG? ROG ini bukan end of month, tapi ROG. Oke, saya fokus aja dari sini. Kita taruh di sini. Nah, ini ya. Ambilnya dari sini. Oke. Misalnya tanggal 4 Januari ya sama kasusnya. Di sini ROG. ROG misalnya ROG-nya tanggal, jadi barang diterima tanggal
Misalnya 25 bulan 1 tahun 2021 dan akan dilunasi, ya, misalnya di sini berarti tanggal misalnya tanggal 31 bulan Januari tahun 2021. Kita lihat ya, dari tanggal 4 sampai ini pada saat tanggal 4 menjadi transaksi pembelian dengan cara bla 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 bla, ini selalu sama. Oke. Tapi pada saat pelunasan ya, kita perhitungkan di sini batas diskonnya 10 hari. Karena ROG dan ROG-nya tanggal 25 Januari, kalau dilunasi tanggal 31 Januari, ini tanggal 31 jadinya. Oke, 31 berarti di sini berarti di sini untuk tanggal 31 mendapatkan potongan karena kurang dari 10 hari. Oke, karena diperhitungkannya dari saat penerimaan barang atau ROG. Oke, kita lihat yang di sini saya kok. Ini tanggal 20 ya, berarti ini belum kita update ya, di tanggal 20. Tanggalnya saja yang beda. Oke. Nah, sekarang bagaimana apabila kita info ke bawah saja biar bersanding ya. Di sini, nah, misalnya di sini ROG-nya pelunasannya ya. Pelunasannya bukan tanggal 31, tapi ya pelunasannya misalnya kok nggak mau ya. Oke, saya buat begini, saya buat dulu saja seperti ini ya. Apabila pelunasannya bukan tanggal segitu. Oke. Nah, di sini pelunasan misalnya tanggal berapa ya, Februari. Ya. Berarti misalnya tanggal 11 bulan 2. Berarti di sini tidak mendapatkan diskon. Karena apa? Karena di sini receipt of good-nya tanggal 25 Januari, tapi pelunasan tanggal 11 Februari. Berarti di sini tanggal 11 Februari, oke. Potongannya ada nggak? Nggak ada. Berarti ini kita ada. Kok hilang? Malah insert ya. Lihat mana ke bawahnya. Oke, berarti kas yang dikeluarkan utuh sebesar segini. Oke, ini untuk potongan. Ini untuk pembelian ya, jurnal pembelian. Bagaimana kalau penjualan? Sebenarnya sama ya, cuman bedanya kalau jual berarti kita keluarkan uang, kita mendapatkan uang. Ini tadi pembelian tunai, saya ngambil draftnya dari sini saja. Bagaimana ini agak kesini agak panjang ya, bukan pembelian tapi penjualan. Penjualan tunai tanggal 1 Januari misalnya bukan dibeli tapi dijual barang dagang tunai. Nah, bedanya apa di tempat ini? Ini oke, saya hapus saja ya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Bukti transaksi karena kita beli kita jual berarti kita terima, tapi pas masuk 2021 01 nomornya 01 misalnya. Berarti kita punya uang kas yang di sebelahnya dulu, sebutnya adalah penjualan. Jadi kas ini dari mana kok ada? Dari penjualan. Sebesar berapa? 1.000 misalnya. Oke, misalnya 1.000. Oke, biar nggak sama, jangan 1.000 ya 2.000. Berarti di sini 2.000. Ini sama. Oke, ini kalau penjualan tunai. Bagaimana kalau yang udah dijual dikembalikan? Berarti saya buat di sini
bukan penjualan tunai, tapi retur penjualan tunai ya. Misalnya tanggal 2, itu 1, 2 ya. Tadinya kalau kita jual, kita terima uang ya. Berarti di sini kita misalnya menerima, berarti diterima. Sini ada ini bikin. Oke. Diterima barang dagang yang dibeli tunai. Yang dibeli, yang dijual. Yang dijual tunai ya sebesar Rp100 misalnya. Berarti ini saya delete dulu. Oke. Tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ya. Karena di sini tadinya kasnya kita terima, tapi kalau barangnya dikembalikan kita juga wajib keluarkan uang. Berarti di sini kakak ya, kas keluar tahun 2021 bulan 1 misalnya berapa ya, 3 misalnya ya, misalnya seperti itu ya. Berarti kas yang tadinya di sebelah debit ini ya, berarti kita ngapain? Kita kreditkan. Nah, kas ini ada dari mana? Dari retur penjualan. Penjualannya saya copy paste saja. Di sini ditambah dengan retur penjualan sebesar berapa? Ini sebesar 100. Oke, ya misalnya ini kenapa kok dikembalikan? Misalnya rusak. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk retur penjualan. Kalau dia tadi penjualan tunai, bagaimana kalau penjualannya bukan tunai, tapi kredit? Oke, saya copy taruh di sini saja. Ya, bukan penjualan tunai, tapi penjualan kredit. Ya, misalnya tanggal 1 Januari dijual, nah ini ganti dengan tulis ya. Dijual barang dagang Rp2.000 kredit. Nah, kalau tadi kan yang pada saat pembelian ini untuk bukti transaksi yang beda ya. Oke, ini tanggalnya dulu tanggal 1 Januari. Bagaimana kalau penjualannya kredit? Berarti di sini faktur jual ya, bukan KM. Jadi apa nih? FG. FG ini faktur jual tahun 2021. Di sini kenapa pakai ini ya? Berarti di sini saya ulangi, FG 21 bulan 1 misalnya 01 misalnya. Oke. Kas pada penjualan 2.000. Ya, harusnya kita terima uang kas, tapi kalau di sini kredit berarti menjadi piutang dagang. Seperti ini. Oke. Bagaimana kalau retur? Retur ya, oke. Kita buat retur. Kita kopas dia. Nah, retur penjualannya bukan tunai, tapi kredit. Nah, seperti ini. Tanggal 2 diterima bla 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 bla. Ini yang dijual kredit. Secara kredit Rp100 karena rusak ya. Di sini oh ya, di sini saya lupa tanggalnya. Sesuaikan saja tanggal 2, berarti di sini tanggal 2. Oke ya. Kas keluar sama ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang retur penjualan di sini sama. Tadinya kita di sini kan kalau kita jual, berarti kita memiliki piutang kalau kredit ya. Tapi kalau seandainya piutangnya tadi barangnya tadi dikembalikan sama konsumen, berarti di sini piutangnya juga berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit. Jadi kas ini berubah menjadi
piutang dagang. Ya, piutang dagang. Jadi debitnya retur misalnya. Oke, ini untuk returnya. Bagaimana seandainya ada potongan? Oke, saya naikkan ke atas ya. Di sini misalnya ada potongan penjualan. Kita pakai kebijakan potongan penjualan. Ya, misalnya gini. Oke, misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Misalnya ada penjualan tunai, misalnya ada 2.000, oke, 2.000 rupiah, tapi ada potongan. Potongannya misalnya 10%. Kita kasih promo misalnya, jadi potongan penjualannya misalnya 10%. Oke, kita buat jurnalnya kayak copy paste saja. Oke, ini kalau kita menggunakan potongan penjualan ya. Oke, berarti ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Berarti tanggalnya tanggal 1, hanya 1 bulan 1 tahun 2021. Oke, bukti transaksi penjualan tunai berarti kas masuk ya. Penjualan berarti di sini ya kas masuk ya. Kas masuk tahun 2021 bulan 1 04 misalnya ya. Nah, di sini kita terima uang kas. Tapi taruh dulu kasnya kan di sini ya. Dari mana? Dari penjualan tunai. Tapi karena ada potongan penjualan, maka yang tadinya penjualnya 2.000, oke, karena ada potongan 10%, 10% kali 2.000, oke, maka kas yang diterima hanya 2.000 dikurang dengan 200 atau dikurang potongan. Berarti ada 1.800. Ini kalau potongan penjualan. Oke, bagaimana dengan syarat penjualan? Ini tadi kan potongan, ya kan? Bagaimana kalau syarat penjualan? Kalau potongan kredit gimana? Sama ya sebenarnya, cuma di sini kasnya berubah menjadi piutang. Ya, jadi kalau seandainya ada potongan tunai ya 10% seperti ini, tapi kalau seandainya ada kredit berarti di sini penjualannya kredit berarti di sini adalah piutang. Oke, sekarang bagaimana kalau dengan adanya syarat penjualan? Oke, ya. Kita buat syarat penjualan. Nah, kita buat kasus, oke, misalnya pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2021, oke, terjadi penjualan, misalnya dengan syarat ya, penjualan sebesar misalnya 3.000 rupiah ya. Di sini ada dengan syarat 2, 10, kemudian di sini N 30, nah, seperti ini. Oke, prinsipnya sebenarnya sama ya. Kita ambil graf dari sini, zona umumnya saja. Seperti paste. Nah, di sini. Oke, ini saya hapus ya. Bagaimana kalau dengan syarat penjualan ya. Tanggal ini 2 bulan 1. Di sini ada penjualan, syaratnya 210 N30 ya. Misalnya di sini pelunasan atau pembayaran
pembayaran apa namanya piutang pelunasan terjadi tanggal misalnya 12 bulan 1 tahun 2021. Oke ya. Ini saya buat insert. Nah, tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ya kita jual ya. Kenapa pakai gini? Kopi tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, pas ya di sini. Penjualan dengan syarat 20M30. Berarti di sini faktur ya. Faktur jual 2021 bulan 1 tahun 2021. Tahun bulan nomor lupa ya. Saya ulangi, faktur jual 21 bulan 1 ya. Misalnya di sini 01. Taruhlah begitu. Oke. Berarti di sini harusnya kita mendapatkan uang atau kas, tapi karena dengan syarat 210N30 berubah menjadi piutang dagang. Oke, piutang dagangnya berapa di sini? Kita lihat dari itu ya. Berarti di sini penjualannya ini 3.000 sama. Nah, tanggal 12. Oke, kurang sedikit. Saya insert lagi ya. Tanggal 12 bulan 1 tahun 2021. Oke. Di sini ada kas masuk ya. 2021 01 berapa tadi? 5 misalnya ya. Misalnya demikian. Oke, sekarang kas yang keluar berapa? Oke. Kas yang keluar ini untuk lunasi piutang ya kan. Kas yang masuk ya. Sorry. Kita lihat untuk syarat penjualan berarti pelunasan, berarti di sini kas masuk. Balik lagi ya. Kas masuk ini dari mana? Dari piutang. Dari piutang dagang. Saya kotak saja di sini. Ini ya. Dari piutang dagang sebesar berapa? 3.000. Ini 3.000. Oke. Karena piutangnya di sini 3.000. Oke. Kas yang diterima sebesar berapa? Enggak utuh. Karena apa? Karena dari tanggal 2 sampai tanggal 12 itu kurang dari 10 hari. Jadi di sini ada potongan penjualan sebesar berapa? 2% kali 3.000. Jadi kas yang diterima hanya sebesar piutang dikurangi dengan potongan. Nah, seperti ini. Ini untuk syarat penjualan yang tanpa ada kata apa-apa. Nah, bagaimana kalau dengan end of month? Nah, oke. Saya copy paste di sini saja. Nah, di sini ada kata-kata EOM. EOM, end of month. Ya, meskipun di sini tanggal 2 Januari terjadi transaksi, tetapi tetap dihitung dari akhir bulan transaksi terjadi. Di sini bulan 2, oke. Misalnya di sini tanggal 10 lah ya. Oke. Berarti 10 ya, tanggal 10. Dimulai dari akhir bulan. Oke, misalnya di sini 09 ya. Yang 9 Februari ya. Biar gampang. Berarti di sini pada saat terjadi transaksi sama ya. Tapi di sini bedanya apa? Pada tanggal 09. Nah, 09 ya, maksudnya sama ya. Terjadi
penerimaan pembayaran, ya. Karena dilihat dari akhir bulan di tanggal 31 Januari sampai tanggal 9 Februari itu masih kurang dari 10 hari, berarti ada potongan. Nah, seperti ini. Tambahkan jadinya ya. Bagaimana apabila pelunasannya di sini ini ya. Tadi oh ya, berarti ya. Saya copy di sini saja. Nah, di sini tidak ada kata-kata apa-apa, tapi pelunasannya tadi lupa ya. Bukan tanggal 12, tapi misalnya tanggal 22. Berarti di sini tanggal 22. Nah, seperti ini ya. Kita lagi sebentar ya. Tadi kan ada potongan, ya kan? Untuk yang pelunasannya tanggal 12, karena masih dalam jangka waktu diskon. Tapi kalau lebih dari 10 hari, tanggal 22 kan berarti lebih dari 10 hari ya. Berarti di sini potongannya nggak ada, kita delete. Seperti ini. Berarti piutangnya ya 3.000, kas yang keluar ini utuh, kas yang diterima, sorry, ini ada 3.000 ya. Demikian pula apabila di sini ya kita buat sama seperti ini ya. Untuk yang kasus yang sama syarat penjualan ya. Ini kasusnya sama ya. Tapi di sini pelunasannya misalnya tanggal 29. Oke. Februari masih masuk, masih kenapa di sini kan tanggal dihitungnya dari akhir bulan ya, berarti masih masuk, berarti ini potongannya nggak ada juga. Jadi kas yang diterima itu utuh sebesar ini. Saya naikin ya. Oke, berarti ini saya naikin dulu. Nah, berarti sebesar 3.000 karena tidak ada potongan apa-apa. Oke, ini untuk yang syarat penjualan ya. Ini ada end of month ya. Bagaimana kalau ROG? Oke, kita ambil contoh yang sama. Kita copy taruh di bawah saja. Seperti ini. Tapi di sini ROG bukan end of month, tapi ROG, receipt of good. Nah, misalnya receipt of good-nya tanggal misalnya tanggal 20 bulan 1 tahun 2021. Nah, misalnya demikian ya. Kemudian pelunasan misalnya tanggal 30 ya. Bulan 1 ya. Atau mungkin di sini saya ganti bulan 2. Biasanya suka 1 bulan request gitu ya. Berarti di sini tanggalnya anggap saja ROG-nya tanggal 2 nih. Tanggal 2 Februari. Kita pesan tanggal 1 ya kan. Tapi di sini kita terima pesanan tanggal 1, kemudian barang diterima atau dikirim ya, artinya barang diterima oleh si konsumen itu tanggal 2 Februari. Pelunasannya misalnya di sini tanggal 12 Februari gitu. Tahun 2021. Nah, pada saat terjadi transaksi penjualan di sini sama. Nah, pada saat terjadi pelunasan ya, karena di sini dari ROG tanggal 2, oke, pelunasan tanggal 12, berarti di sini kita buat tanggal 2, kemudian di sini pelunasannya tanggal 12 tadi ya, tanggal 12 bulan 1 2021. Berarti masih ada potongan penjualan. Oke, berarti di sini yang apa namanya, kas yang kita terima tidak utuh 3.000 tapi dikurangi dengan potongan penjualan ya. Oke. Jadi di sini piutangnya
Tadinya debit, kreditkan. Kenapa? Karena ada potongan penjualan. Penjualannya berapa? Tetap itu sebesar Rp3.000. Nah, bagaimana seandainya terjadi kasusnya begini? Jadi tidak ada potongan bagaimana? Oke, ya. Tanggal 2 ini sama ya, tapi di sini pelunasannya tanggal 22 Februari. Berarti kan lebih dari 10 hari dari penerimaan barang. Berarti di sini tanggal 22, di sini potongannya nggak ada, kita tidak memberikan potongan apa-apa. Berarti kas yang diterima full sebesar Rp3.000. Oke. Ini untuk jurnal apa namanya? Untuk jurnal perusahaan dagang. Ini contoh kasusnya ya. Perusahaan dagang Dwi Hartip adalah perusahaan dagang yang operasional utamanya menjual alat elektronik. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 24 Oktober 1997. Adapun neraca saldo setelah penutupan buku Dwi Hartip periode 30 November. Di sini ada kata-kata neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, di akhir November, berarti neraca saldo di akhir November ini sama dengan neraca awal di bulan Desember. Ya, kita lihat di sini, ini adalah bukti-bukti transaksinya. Ya, kita buat yang pertama neraca saldo. Jurnal umum dulu, ya. Jurnal umum ini dengan menggunakan fisikal, ya, menggunakan fisikal seperti yang ada di silabus dulu ya. Saya copy paste di sini, dipindahkan, disandingkan di sini. Ini ya, tanggal 6 Desember. Oke, berarti di sini tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. 2020 seperti ini, mungkin kurang lebar. Seperti ini ya. Nah, ini ya. Di sini ada bukti kas keluar. Berarti kas keluar ya. Di sini nomornya 312. Berarti Anda bisa juga menggunakan seperti ini. 12 ya, tahun 2020 bulan 12 312 seperti ini. Jadi di belakang ini adalah bukti kas keluar. Mungkin sebelumnya itu masih ada, atau mungkin di sini bulannya tidak usah dikasih. Mungkin kalau 1 tahun kas keluar 312 kali kayaknya terlalu banyak, terlalu sedikit, bukan terlalu banyak ya. Jadi oke, saya buat seperti ini saja, atau biar untuk menghemat tempat ini saya bikin tahun saja ya. Ya, tahunnya 2020 ya. Kalau aturan yang ada di sebenarnya pakai tahun, kemudian bulan, baru kemudian nomor urut. Oke? Atau mungkin tahunnya itu langsung di setting tahun 2020. Ini bulan 12 ya, bulan 12. Nomornya adalah 312 misalnya seperti itu. Oke. Kita lihat bukti kas keluar. Berarti kasnya di sebelah mana? Di sebelah kredit ya, telah dikeluarkan uang kas sebanyak 16.500.000. Berarti sebelah kredit 16.500.000. Oke, saya bikin pakai titik dulu karena kelemahan saya ada di mata, jadi biar jelas what's what. Ini kita pakai yang titik, jadi dipisahkan dengan yang titik. Aduh, lama sekali. Format selnya lama sekali. Oke, mungkin saya ulangi. Mudah-mudahan bisa. Nah, ya. Numbering, kemudian di sini saya pisahkan seperti ini. Ini 16.500.000 rupiah. Untuk keperluan 5 unit. Nah, di sini debitnya apa? Karena di sini
untuk pembelian 5 unit AC dari PT Panasonic. Berarti beli tunai di sini ya. Berarti di sini debitnya adalah pembelian. Oke, pembelian. Berarti di sini kalau dibilang pembelian, maka AC ini yang dibeli ya, ini merupakan pasti namanya merupakan barang dagang. Berarti pembelian barang dagang. Oke, ini sama ya. Selanjutnya, oke, ini saya delete dulu. Tadi di kasus, yang ini ya kasusnya ya. Sekarang yang selanjutnya, ini tanggal 7. Oke, berarti saya pindahkan di sini biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Tanggal 7 Desember. Berarti Anda boleh lengkapi di sini. Berarti tanggal 07 bulan 12 tahun 2020. Nah, seperti ini ya. Ada kas keluar lagi, berarti di sini kakak. Kas keluar ya, bulan 12, nomornya 313. Oke. Telah dikeluarkan kas sebanyak 2.100.000 untuk membayar biaya listrik telepon. Berarti di sini kasnya di sebelah kredit sebesar 2.100.000. Ya benar ya. Nah, kas ini keluar untuk apa? Untuk biaya ya, salah ya. Untuk biaya listrik dan telepon. Nah, seperti ini ya. Di sini sama. Nah, seperti ini sama ya. Ini oke, ini sudah selesai ya. Sekarang ini saya delete lagi. Ini sudah kan, berarti ke bawah lagi. Nah, ini. Di sini ada nota debit. Nota debit ini berarti di sini untuk PT Panasonic ya. PT Panasonic berarti yang ini. Oke. Anda lihat tadinya bukti kas keluar untuk pembelian. Jadi kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut. Ya, pengembalian 1 unit AC karena rusak sebesar 3.100.000 ya. Ini berarti merupakan retur apa? Retur pembelian. Karena di sini kan belinya dari PT Panasonic, pembelian 5 AC, tapi kemudian yang satu rusak sebesar 3.300.000. Oke. Kita apa di sini? Nah, ini ya, kami telah mendebit ya. Sebenarnya ini kalau mendebit sebenarnya itu kalau apa sih namanya piutang ya. Kalau utang ya. Tapi karena di sini belinya adalah kas tanggal atas transaksi ini Anda lihat di sini tadinya tanggal 6 sekarang dikembalikan tanggal 8. Oke. Berarti di sini jurnalnya sesuai dengan di sini. 08 bulan 12 tahun 2020. Oke. Nah, di sini karena mendebit berarti di sini adalah kas masuk ya. Karena apa? Kenapa kas masuk? Karena tadi belinya itu kredit. Belinya itu cash ya. Berarti ini bulan 12 nomornya 30. Seperti ini. Oke. Berarti kasnya masuk di sini. Ini. Jadi tadinya di sini ya, tadinya di kredit, ini debitkan, makanya disebutnya dengan nota debit. Oke, kreditnya apa? Ya kreditnya adalah retur. Pembelian, ya. Ada kas masuk sebesar 3.300.000 seperti ini. Nah, kas masuk itu dari mana? Dari sini. Ini adalah jurnal umumnya. Oke, ini sudah selesai. Kita delete lagi. Nah, berarti yang ini yang belum ya. Oke, bukti kas keluar. Kita masuk ke sini. Ini, ya. Tanggal 10 Desember. Berarti di sini 10 bulan 12 tahun 2020. Oke. Ada kas keluar. Bukti kas keluar. Berarti di sini ada KK ya. 12, nomornya 314. Seperti ini ya. Ini sesuai dengan di sini saja.
Oke, telah dikeluarkan kas sebesar 2 juta untuk membayar biaya promosi kepada CV Pesona Advertising. Nah, Anda lihat di sini di bawahnya, kalau tidak salah di sini ada ya administrasi rekan-rekan yang dipakai ya, kemudian ada penjualan, biaya gaji. Nah, di sini ada biaya promosi. Oke, ya. Kita sampai sini ya. Oke. Biaya Pesona Advertising. Jadi kita mau masukkan ke biaya iklan saja. Berarti ada kas keluar, taruh di sebelah kredit sebesar 2 juta. Oke. Kas keluar ini untuk apa? Ini untuk membayar biaya promosi. Berarti di sini biaya iklan atau promosi ya. Sebesar sama 2 juta. Oke. Oke, ini saya tutup lagi ini ke atas. Oke, selanjutnya di bawah. Di bawahnya ya. Saya copy dan saya sambungkan di sini. Ini kasusnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Oke. Ada bukti kas masuk, berarti kas masuk bulan 12 tahun nomor 451. Oke. Telah diterima kas sebesar 105 juta rupiah. Berarti di sini kasnya di sebelah debit. Oke. Untuk keperluan penjualan di sini ya. Untuk keperluan ya 30 unit AC masing-masing harganya 3,5 juta kepada Bina Sarana Informatika. Berarti ini adalah penjualan. Kenapa? Menggunakan metode fisikal. Oke. Nah, di sini ada 105. Oke, seperti ini. Ini ngikutin saja. Oke. Ini sudah ya. Selanjutnya kita lihat di kasus lagi ya. Ini sudah, berarti sekarang yang ini. Nah, di sini. Oke. Saya kopas lagi di sini ya. Bukti kas keluar tanggal 14. Berarti di sini 14 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ada bukti kas keluar. Berarti kas keluar ya bulan 12 nomornya 315. Oke. Telah dikeluarkan kas sebesar, berarti kasnya taruh di sebelah mana? Wajib ya. Kas ya. Untuk keperluan pembayaran hutang sewa, ya, pembayaran hutang sewa. Berarti di sini sewa dibayar di muka, ya, di sini 4.500.000 rupiah. Ini 4.500.000. 45.000. Kebanyakan nolnya. Oke. Di sini untuk membayar hutang sewa, berarti di sini adalah hutang sewa. Atau sewa diterima di muka di sini ya. Hutang berarti sewa diterima di muka ya. Hutang sewa kepada PT Arta Sari berarti di sini sama di sini. Oke. Selanjutnya, oke. Ini yang di bawah. Nah, yang di bawah ini ada lagi kepada PT, ini adalah nota kredit. Nota kredit tadi yang Bina Sarana Informatika yang ini kan dibelinya berarti kan dibeli, dijualnya cash. Berarti di sini pada saat ada retur, ini ada nota kredit, berarti baliknya juga uang, gitu ya. Oke, kita masuk, kita copy di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Nota kredit. Oke, ini tanggal 15 bulan 12 tahun 2020. Oke. Karena di sini tadi penjualan ya, pada saat penjualan ke Bina Sarana Informatika, ini penjualan ya. Di sini ada penerimaan kembali ya. Berarti di sini kasnya balik lagi, kas masuk. Kenapa?
Karena tadi pada saat menjual, salah ya, pada saat ini penjualan ya, pada saat menjual, ini kasnya masuk, berarti kalau barangnya balik, berarti kasnya keluar, dibalikin lagi. Oke, kita lihat di kasusnya, perhatikan di sini, ada kas masuk, terjadi penjualan tunai, kemudian ada nota kredit, berarti returnya itu dikembalikan. Returnya dikembalikan. Berarti kalau tadi kita terima uang kas, kasnya masuk, berarti apabila apabila barang dagangnya, persediaannya barang dagang tadi dikembalikan, berarti di sini kasnya dikembalikan juga. Oke, balik lagi di sini ya. Kas keluar bulan 12, kemudian di sini nomornya adalah 23. Ini retur maksudnya ya. Retur atau nota kredit. Kalau misalnya Anda mau pakai ini boleh nggak? Boleh. Ya, nota kredit. Berarti di sini tadi juga pakai nota kredit yang mana ya? Nota kredit. Sertifikat keluar nota debit. Nah, nota debit ya. Yang nomor 30 tanggal 8. Tanggal 8. Anda lihat ya, tanggal 8 ini ya. Ini ya, berarti nota debit kalau Anda mau pakai gitu, NB. Ya, kenapa? NB. Oke. Karena sebenarnya untuk yang kode bukti transaksi itu bagaimana Anda memanagenya saja. Jadi tidak harus seperti ini. Kan saya ini mengarahkan oke, yang tahun 2020 ini tidak usah ya. 12. Jadi yang menjadi unik ya, ada artinya kata kas keluar, NB nota debit, NK nota kredit ya. 12 itu bulan ya. 23 itu adalah nomor. Oke. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Karena tadi dijualnya adalah cash, maka kalau barangnya balik berarti kasnya dikeluarkan lagi. Jadi kasnya ibaratnya uangnya dipulangkan. Jadi di sini merupakan retur penjualan. Ini retur penjualan. Oke, berarti sebesar berapa? Di sini 17.500. Oke, berarti ini sama ya. Nah, ini sudah kita hapus lagi. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi ini sudah ya. Sekarang yang ini ada bukti kas keluar. Oke, berarti kita taruh di sini lagi. Kita kapaskan. Nih, tanggal berapa? Tanggal 15 bulan 12 tahun 2020. Oke, bukti kas keluar. Berarti kas keluar. Oke, kemudian bulan 12 ya, nomor 316 sesuai dengan nomor yang ada di sini. Setelah dikeluarkan kas, berarti taruh dulu kasnya di sebelah kredit untuk pembelian perlengkapan berupa alat-alat tulis. Berarti di sini adalah perlengkapan sebesar berapa? Di sini 500.000. Oke, berarti di sini 500.000. Nah, di sini ini ngikutin saja, berarti sama dengan sini. Oke ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita lihat lagi ya ke bawah kan. Nah, ini ya, ada faktur ya. Ada faktur. Kita copy, taruh di sini aja. Jurnalnya mana? Nah, ini ya. Karena fakturnya lebar, kita taruh di sini saja. Kecilin ya, kita kecilin aja. Ini ya, ini untuk perbandingan saja, ini faktur ya. Di sini PT Dwi Hartik, berarti ini merupakan kop suratnya ya, faktur ya. Kepada YTH pimpinan Universitas Bina Nusantara ya. Di sini karena dibilangnya faktur, berarti itu merupakan kredit ya, ibaratnya ya, kredit. Oke, tanggal berapa? 16 bulan 12 tahun 2020. Oke, berarti di sini posisinya adalah penjualan. Ini adalah faktor penjualan. Kenapa? Ini Dwi Hartit ya. Kemudian yang dibuat adalah Dwi Hartit. Berarti di sini
kepada pimpinan Universitas Bina Nusantara. Dia yang beli ya. Berarti dia adalah yang menerimanya ibaratnya ya. Berarti ini faktur ini ya. Tanggal berapa? 16 tadi berarti faktur jual bulan 12 nomor 265. Oke. Karena harusnya kita terima uang kas, tapi karena belum terima, berarti menjadi piutang dagang. Oke. Sebesar berapa di sini? Di sini ada 450 juta. 100 dikalikan dengan 4,5 juta. Oke, berarti piutang dagangnya ini sebesar 100 dikali 4,5 juta. Oke, yang ini piutang dagangnya ini kreditnya apa? Karena ini adalah penjualan, berarti di sini adalah penjualan. Ini sama, yang di bawah sini sama ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu dibuat ribet. Nah, karena di sini ada kata-kata mana ya ini ya syaratnya 5, 10, N 30. Berarti Anda kasih keterangan ya. Universitas Binus. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian syaratnya 5, 10, kemudian N 30. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ada yang kayak seperti ini, jangan lupa ini langsung diposting kemana, ke buku besar pembantu ya. Kenapa? Ini pembantu piutang ya, karena biar selalu update ya. Jadi kalau seandainya ada dari customer atau dari supplier itu ingin mengkonfirmasi ya, kita bisa langsung lihat datanya. Jadi itulah gunanya buku besar pembantu. Itu nanti kita bicarakan di pertemuan yang ke-9. Oke, ini sudah selesai. Kita hapus saja. Oke, selanjutnya di bawah di sini ada nota kredit. Universitas Bina Nusantara. Kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Berarti atas transaksi yang ini kan tanggal 16 ya. Oke, kita buat di sini. Oke, di sebelahnya seperti ini ya. Ini. Nah, ini biarkan kelihatan minusnya. Oke, seperti ini ya. Atas transaksi tanggal 12 tadi ya. Tadi masih tanggalnya belum. Oh, tanggalnya kecilin aja deh. Nah, biar kelihatan tanggalnya. Nah, seperti ini ya. Tanggalnya berapa nih? Tanggal 17. 17 ini? 17 bulan 12 tahun 2020. Ya. Di sini kami telah mengkredit. Perhatikan di sini nota kredit oke ya. NK ya. Kemudian bulan 12 nomornya 24. Nah, 24 misalnya ya. Nah, perhatikan di sini tadinya kita jualnya kredit. Berarti apabila barang dikembalikan, ini piutangnya yang tadinya debit taruh di sebelah kredit. Berarti berkurang pula piutangnya. Oke. Di sini lawannya adalah retur penjualan. Oke. Retur penjualan berapa? 22.500.000. Oke, berarti di sini sama ya, 22.500 ya. Anda lihat kelemahan dari jurnal umum di sini kalau untuk urutan dagang, transaksi yang berulang itu terlalu banyak ya ke bawah jadinya. Oke, ini sudah selesai. Oke. Ini bisa juga Anda kasih ya di sini di bawahnya. Karena di sini kan sama-sama minus ya. Kita buat seperti ini. Boleh ya, berketerangan saja. Ya, biar nanti pada saat pada saat posting itu tidak bingung. Oke, ke bawah ya. Sekarang yang di kasus lagi ini sudah berarti yang ini ya, telah diterima uang kas. Nah, oke. Pelunasan piutang dengan potongan Universitas Bina Nusantara. Oke. Berarti kita lihat di sini. Ini ya.
Kita kecilkan dulu. Oke, ya. Di sini diterima uang kas, ya. Berarti di sini adalah penerimaan pelunasan piutang. Kita ambil tanggalnya dulu. 20 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini bukti kasnya berarti KM bulan 12 451. Oke, 451. Oke. Selanjutnya di sini karena kas masuk, berarti di sini taruh dulu kasnya di sebelah debit. Kas ini dari mana? Dari piutang, kan yang tadinya di sini ya. Di sini di sebelah debit ya. Kita kreditkan kan pelunasan piutang. Berarti piutangnya habis. Oke. Karena lunas, penerimaan pelunasan piutang 427. Kita lihat benarkah 427. Oke, kita lihat piutangnya. Tadinya kan 450 juta, ya kan, piutangnya. Kemudian ada retur, berarti piutangnya berkurang sekian. 427.500, benar berarti ya. Sambil kita ngecek, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi yang kas yang diterima, ini sama. Oke. Yang ini, ini ya, ini kenapa ada? Nah, seperti ini kan kita pakai kopas tadi. Oke, ini sudah selesai. Oke. Oh ya, di sini ada kata-kata dengan potongan. Karena apa? Tadi di sini ada 210 N30. Nah, transaksi terjadi dari tanggal 16, sedangkan pembayaran tanggal 20. Berarti di sini kurang dari 10. Oke. Berarti di sini kas yang diterima tidak segini. Kalau piutangnya tetap segini ya. Tapi di sini ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan di sini sebesar berapa? Kan di sini syaratnya tadi 5, 10, N30. Berarti di sini sama dengan di sini 5% dikali dengan piutangnya. Enter. Oke, berarti di sini yang diterima hanya ini dikurangi dengan yang di sini. Dikurangi potongan. Ini kas yang diterima. Jadi ada 4, tadi kan 427.500, 45, iya. Ya. Oke. Jadi di sini salahnya apa ya? Ini 213, ya, salahnya di sini. Bukan telah diterima kas. Salah ya. Ini bukan 427, harusnya 406.125. Oke, lalu saja. Kenapa? Karena tadi kan sudah dikembalikan, ya kan? Dikembalikannya 22.500. Oke. Jadi kalau seandainya Anda menerima dokumen seperti ini, dicek lagi diterimanya berapa, ya. Kemudian lihat di mana? Lihat di buku besar pembantu. Ini kita belum ke sana ya. Oke. Kita hapus dulu ya. Kita masuk ke kasus lagi. Tadi sudah di sini, sekarang yang ini. Ada faktur. Oke, kita taruh di sini karena gede. Nah, di sini saja. Oke, kita kecilkan. Ini enaknya kalau pakai apa? Sweeping tools ya. Lebih enak ya. Di sini tanggal 16 ya. 16 bulan 12 tahun 2020. Oke. Di sini ngacak kalau nggak salah ya. Ini tanggal berapa tadinya? Oh iya, harusnya tanggal 16 tuh di sini. Harusnya ya. Nanti bisa kita atur lah ya. Kepada pimpinan Universitas Bina Nusantara. Di sini ada, kembali lagi ya. Berarti di sini double ya. Tadinya tanggal 16 piutang, nomornya 265 sama. Oh ya, berarti di sini ada faktur yang double. Lupakan saja. Oke. Kalau faktur yang double berarti lupakan saja. Iya. 265 tadi ada juga tanggal 16, 265. Double ya berarti ini ya. Ini lupakan saja. Mana nih tadi?
Yang di atas ya kalau nggak salah ya 16. Oke, berarti ini kita hilangkan saja. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini, tanggal 22 Desember. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita kecilkan aja. Nah, biar kelihatan ya. Di sini bukan tanggal 16, tanggal 22 enggak jadi yang tanggal 16 ya karena double ya. Nah, di sini faktur. Top suratnya adalah PT Sony Indonesia. Ini merupakan faktur kepadanya PT Pimpinan Dwi Hartib. Berarti ini merupakan faktur pembelian. Oke, berarti di sini tanggal 22 faktur dulu ya, FB gitu, bulan 12, nomornya 212. Oke. Nah, di sini kita lihat faktur berarti masuk, kalau jurnalnya nanti masuk ke jurnal pembelian. Oke. Berarti di sini harusnya kita keluarkan uang kas, tapi karena belum, berarti menjadi kita memiliki utang dagang. Oke. Sebesar berapa di sini? 66. Anda bisa cek ini satu-satu ya. Ya. Anggap saja di sini benar. Saya belum cek juga ya. 66.550.000. Oke. Di sini utangnya dari mana? Dari pembelian. Kenapa? Kita lihat yang dibeli adalah elektronik, berarti merupakan barang dagang ya. Ini jumlahnya sama. Oke. Ini sudah selesai. Kan kelihatannya banyak banget ya. Nggak usah rumit. Yang pertama kali melihat yang ininya dulu. Kemudian kepada siapa, pastikan benar, baru kemudian ini tidak usah. Tapi nanti apabila Anda masuk ke apa namanya untuk mendapatkan persediaan, nah ini harus ada ini. Jadi kalau di Mayop, Zahir atau apapun di situ ada yang namanya persediaan ya, saldo awal persediaan dulu, baru kemudian pada saat ada pembelian atau apa, ini nanti akan mengurangi persediaan. Kalau di sini membeli berarti menambah pembelian. Pada saat penjual nanti akan mengurangi persediaan. Nah, ini kalau biasanya kalau menggunakan bukan manual, jadi menggunakan software Zahir atau Mayop atau Accurate itu kita menggunakannya bukan fiskal tapi menggunakan per satuan ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang di bawahnya ada apakah? Ada nota debit ya dari Sony. Nah, seperti ini. Ini tadi kan dari Sony ya kan, berarti dari sini. Oke. Kalau kita kecilin kelihatan ya di sini ya. Di sini nota debit kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut: pengembalian 2 unit TV 14 in karena rusak sebesar 197 ya. Kita lihat benarkah segitu ya. TV 14 in itu harganya 985. 985 kemudian dikali berapa tadi? 2 unit kali 2. Berarti 197, benar ya. Berarti kita tidak usah hitung lagi. Oke. Berarti kita copy taruh di sini. Bagaimana membuat jurnalnya? Oke, kita kecilkan. Ini ya. Biar kelihatan, makanya saya selalu pakai pasti sini. Tanggal 24 bulan 12 tahun 20. Oke. Di sini nota debit. Nah, berarti di sini NB ya. NB. Nota debit itu NB. NK itu nota kredit. Bulan 12 nomornya 31. Kalau misalnya mau samakan apa namanya angkanya 031, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Karena di sini kan semuanya pakai 3 angka. Berarti di sini 024 misalnya ya. Kemudian di sini mana nih? Yang sedikit-sedikit. Nah, ini 023. Ini berarti 030 ya. Kalau mau samakan saja. Kalau Anda lihat kalau di barcode dari barang itu kan panjang, berarti sebenarnya setiap digit itu ada artinya. Nah, seperti ini ya.
Oke, selanjutnya Anda telah mendebit ya. Tadi kan sebelumnya saat tanggal 22, ini kejadian tanggal 22 Desember ini ya, terjadi pembelian kredit. Oke, berarti di sini kalau barang dikembalikan berarti utangnya berkurang. Jadi kalau utangnya di sebelah debit, makanya di sini nota debit. Oke, berarti barang dikembalikan. Nah, berarti kreditnya apa? Berarti ini adalah retur. Retur apa? Retur pembelian. Pada gini ya, pembelian. Oke, sebesar satu, kita langsung saja ya, 1.970.000. Oke, ini sama 1.970.000 rupiah. Ini sudah selesai ya. Kalau misalnya Anda mau pakai di sini tidak ada kata-kata apa-apa ya. Kalau utang misalnya di sini ada utang di sini berarti PT Sony misalnya. Kalau ada kata-kata PT Sony Indonesia, ini sebaiknya memang dibuat seperti ini ya. Oke, saya interview. Kenapa? Ini menunjukkan kalau kalau pembelian ini karena ada kata-kata hutang. Kalau cash and carry nggak masalah, kenapa sudah dibayar kok. Tapi kalau seandainya belum, masih ada sangkutannya, mau nggak mau Anda harus buat seperti ini. Oke, ini juga sama. Ini untuk piutang. Piutangnya tadi yang minus ya di sini ya. Ya, ini juga bisa Anda buat seperti ini. Berarti nanti kalau diposting ke buku besar pembantu, nanti akan kelihatan. Ini juga sama. Ini ada minus ya, sama ada minus. Oke. Tapi kalau tunai tidak juga tidak apa-apa. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya ini bukti kas keluar. Kopi taruh di sini. Oke, di sini ada bukti kas keluar. Saya kecilkan saja. Ini ya, bukti kas keluar ya, tanggal berapa ini? Tanggal 25 bulan 12 tahun 20. Oke. Di sini bukti kas keluar. Berarti kas keluar, kemudian bulan 12 nomornya 317. Seperti itu ya. Kas keluar berarti pasti sebelah kreditnya adalah kas ya. Telah dikeluarkan kas sebesar sekian untuk pembayaran gaji pegawai. Berarti di sini kreditnya 22.507. Nah, oke, untuk pembayaran gaji berarti debitnya adalah biaya gaji. Oke, biaya gaji sebesar ini 22.500. Berarti sama saja ya di sini ya. Itu samanya banyak banget. Nah, sama saja. Oke, ini sudah. Ini oke, karena sudah tidak ada lagi, saya delete saja di sini. Sudah jadi di sini untuk yang jurnal umum, saya kecilkan. Kita tinggal buat ini banyak kan ya. Oke. Oke, saya delete saja biar tidak terlalu panjang. Oke, berarti di sini kita buat net cell ya. Di sini adalah jumlah. Oke, jumlahnya berapa? Ini kita buat seperti ini. Kotak aja. Oke. Seperti ini ya. Berarti sama dengan kita lihat dari sini ya, kepanjangan. Oke, nggak apa-apa. Sama dengan sum kurung buka ke 9 kurung buka dari atas sini ke bawah sampai habis. Nah, ya. Oh, jangan kelewat ya. Enter. Nah, sekarang kita lihat. Apakah sama? Kalau nggak sama berarti pasti ada yang salah. Oh, nggak kelihatan. Kita lihat ke sini. Nah, 142.420. Oke, berarti sudah benar. Oke, kita besarkan.
Apakah benar jumlahnya ini ya? 1.142.420.000 sama ya, 1.142.420.000 rupiah. Ini untuk jurnal umumnya. Oke, bagaimana kalau dengan menggunakan jurnal khusus? Karena terlalu panjang untuk yang pembahasan jurnal khusus, itu nanti ada di bagian yang kedua. Jadi pertemuan yang ke-6 part 1 kita akhiri. Silakan Anda lanjut ke pertemuan yang ke-6 part yang kedua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.